Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya sampai hari ini kita masih ada untuk melakukan ibadah. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan pada hari ini. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia pada hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, luar biasa Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu bukan suatu kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersyukur, mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau mengalirkan aliran-aliran daripada Roh-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami memuja-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji
Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh percaya itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak mengagungkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan. Amin. Mari kita tinggikan namanya.
Puji Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya.
Suatu kerinduan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Olehnya sebab itu Tuhan, kembali lagi kami di pagi hari ini sujud menyembah, mengagungkan dan memberikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima kebenaran itu dengan segenap hati kami. Karena kami tahu firman adalah kekuatan bagi iman kami, yang membuat kami mampu berjalan di tengah dunia ini. Sebab itu kami sangat butuh kebenaran itu senantiasa diperdengarkan dan didengarkan. Terima kasih Gurapi hamba-Mu saat ini yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memakai dan mengurapi hamba, sehingga apa yang hamba ucapkan datangnya daripada Tuhan. Taruhlah firman itu di bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami membuka hati kami, memberikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu, sehingga benih itu bertumbuh berbuah, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan pagi hari ini yang saya akan beri judul adalah Kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Suatu kebanggaan tersendiri bagi kita orang Kristen, karena kita percaya pada Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Hari ini kita akan melihat kekuasaan Tuhan Yesus. Kita akan buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalimat kata Dia menunjuk kepada Yesus yang turun ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, mati di kayu salib, menebus dosa, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan yang akan datang kembali ke dalam dunia untuk menghakimi dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya. Firman-Nya berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada Allah lain. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Kita mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang esa dan yang berkuasa. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup dan mati kita ada di dalam
Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama tentang kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tidak lagi ragu-ragu untuk percaya kepada Dia, karena memang Dia adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Pertama, kita akan melihat kekuasaan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dan menghapuskan dosa. Tidak ada Tuhan yang bisa mengampuni dan yang menghapus dosa manusia selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 29b berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dosa seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di dalam dunia telah dihapuskan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia disalibkan bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena dia mengasihi manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dan dia datang untuk mengangkat manusia dari kegelapan masuk dalam terang yang mulia, dan dia mengampuni dosa manusia yang ada di dunia ini. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, sekalipun dosa manusia merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, karena Dia Tuhan yang Maha Pengasih dan mau mengampuni dosa manusia. Yang kedua, kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa menciptakan segala sesuatu. Dia Tuhan pencipta. Kolose berkata, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saudaraku, betapa kita bangga memiliki Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang membawa manusia ke surga. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan. Sekali lagi saya katakan, akulah jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Banyak jalan menuju Roma, tapi satu jalan menuju surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan satu-satunya untuk masuk surga yaitu percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hidup taat dalam melakukan perintah Tuhan. Saya percaya pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia benar-benar Tuhan.
yang menyelamatkan kita. Kita melihat di dalam Kisah pasal yang keempat ayat 12 berkata, sebab di bawah kolong langit ini atau di bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Mau masuk surga, percaya Yesus. Karena Dia Tuhan, Dia satu-satunya Tuhan, dan Dia adalah jalan keselamatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kita melihat kekuasaan berikutnya, kekuasaan daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Bapak Ibu, tidak ada Tuhan di dalam dunia ini, tidak ada orang di dalam dunia ini, tidak ada Allah-Allah lain yang bisa membangkitkan orang dari kematian selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat buktinya, Lazarus sudah 4 hari terbaring di kuburan, dan Yesus membangkitkan dia dari kematiannya. Anak putri daripada Yairus juga dibangkitkan, seorang pemuda yang ada di Nain juga Yesus bangkitkan. Luar biasa, saudara. Apalagi yang kita akan ragukan kepada Tuhan yang kita sembah. Bukan itu saja, saudaraku, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Alam semesta tunduk kepada kekuasaan Yesus. Angin yang begitu bergelora menjadi tenang. Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus telah bangkit dari kematian, dari kubur. Bahkan pada waktu itu murid-murid sedang berada di dalam ruangan, pintu terkunci. Yesus masuk ke dalam ruangan, memperlihatkan bahwa Dia Tuhan yang telah mati dan bangkit dari kematian. Tuhan Yesus yang berkuasa juga melakukan mujizat. Siapa Tuhan yang bisa mengadakan, saudaraku, mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yang bisa memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan? Bahkan sisa sampai 12 bakul. Siapa yang bisa melakukan kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Saya terlalu yakin dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang juga mengubah air menjadi anggur. Di pesta perkawinan kehabisan anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur. Luar biasa. Saya mau sampaikan kepada kita orang-orang yang percaya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetaplah engkau percaya bahwa benar-benar Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Banyak mujizat yang dilakukannya, saudara. Bahkan di sini Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan segala penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yesus mampu menyembuhkannya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Dan saya menjadi suatu kesaksian hidup bahwa saya adalah orang yang lumpuh. Menurut dokter, kalaupun saya sembuh, saya cacat seumur hidup, tidak bisa jalan. Tetapi ketika dalam keadaan sakit, saya lumpuh, tidak bisa berdaya, bahkan sedikit lagi saya akan mati. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kalau ini penyakit karena dosa saya, ampuni saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Saya menyerahkan diri kepadamu ya Tuhan. Saya berserah diri kepadamu ya Tuhan.
Kalau saya hidup cuma menyusahkan orang, saya cacat, saya siap Tuhan panggil. Tetapi kalau Yesus mengizinkan saya hidup, saya akan tetap berdiri melayani dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika saya berdoa demikian, dari ubun-ubun saya turun satu aliran mengalir dalam tubuhku. Dan itu membuat saya sembuh dari lumpuh saya. Dan saya bisa berdiri saat ini. Saya percaya bahwa kuasa Yesus Kristus yang menyembuhkan saya. Maka sebab itu sampai sekarang saya tetap percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya ada banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Bagi orang percaya, saudaraku, kita harus percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati kita bahwa Dia Tuhan yang berkuasa di surga maupun di bumi. Dia Tuhan, kata firman Tuhan tadi, Dia yang turun ke dalam dunia. Bahkan Dia akan naik, Dia Tuhan yang naik ke surga. Dan Dia akan datang kembali ke dalam dunia. Tuhan Yesus berkuasa untuk menghakimi dunia ini. Tuhan Yesus berkuasa menghakimi pada akhir zaman. Sebagai hakim yang adil, Dia akan datang ke dalam dunia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 42. Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Tetapi saudaraku, bagi orang-orang percaya yang percaya kepadanya, Yesus datang ke dalam dunia membawa kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan yang taat kepadanya. Dia membawa suatu kehidupan yang kekal. Surga menjadi bagian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6:47 berkata, sesungguhnya Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Kepastian keselamatan masuk surga itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan percaya kalau ada orang berkata orang percaya kepada Tuhan Yesus masuk neraka. Enggak masuk neraka. Yang pasti orang percaya masuk surga asal dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pasti selamat. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi pernah meragu-ragukan akan ketuhanan Yesus Kristus. Dia benar-benar Tuhan, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepadanya, karena dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya mau Bapak Ibu menaruh iman kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Dia Tuhan yang bisa menyelamatkan. Ketika engkau percaya kepada Dia, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa membawa saudara dan saya masuk dalam surga selain nama Yesus Kristus Tuhan. Karena memang Dia adalah Tuhan. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tetapkan imanmu kepadanya.
Jangan tergeserkan dan tergoncangkan sedikit pun dengan seruan-seruan yang ada di dalam dunia ini, yang menakutkan, yang mengancam hidupmu. Percayalah, engkau tidak sia-sia percaya kepada Yesus Kristus. Kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga, terima Dia, percaya, lakukan kebenaran firman Tuhan. Ada jaminan di dalam Yesus, ada kepastian. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lakukan pujian ini dengan segenap hatimu. Hanya Dia jalan kebenaran. Dialah Yesus Kristus Tuhan, yang bisa menyelamatkan hidup kita, yang membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Kau memberikanku Dia yang memberikan kehidupan di dalam hidup kita ini. Dialah yang menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Dia. Ikutilah segala kehendak daripada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan kebenaran-kebenaran dan janji-janjinya kepada kita. Katakan, kalau saya hidup, aku hidup untuk Kristus. Biarlah kita hidup dan memberikan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Tetapkan hatimu, tetapkan imanmu kepada Dia, tetapkan penyembahanmu kepada Dia. Jangan mau dipisahkan oleh dunia ini. Kalau engkau mau memperoleh hidup yang kekal bersama Dia. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Jangan mau engkau dipengaruhi oleh dunia sehingga engkau meninggalkan dia. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sifatnya sementara dan tidak bisa membawa engkau sampai ke dalam kerajaan surga. Itu semua akan lenyap. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ketika engkau percaya dan menerima, menempatkan di dalam hatimu, engkau mengikuti segala kehendak, maka jaminan keselamatan ada di dalam hidup. Dia akan menyelamatkan engkau dan saya. Tidaklah sia-sia iman kepercayaan kita. Hanya Dia Tuhan satu-satunya yang engkau terima di dalam hidup. Jadikan Dia Raja yang memerintah di dalam hidup. Ikutilah kehendak. Haleluya. Sama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup. Di dalam Engkau ada pengharapan, ada damai, ada sukacita, ada keselamatan. Olehnya sebab itu ya Tuhan, pertetapkanlah hati kami, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak terpengaruh dengan keadaan goncangan dunia, tetapi kami tetap berdiri dan berpegang teguh kepada kebenaran. Karena Engkau adalah kebenaran, karena Engkau adalah jalan kehidupan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah di dalam hidup kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam Engkau ada jaminan hidup yang kekal. Camkanlah firman-Mu Tuhan. Apa yang telah kami dengar, kami akan tanamkan di dalam hati kami. Dan itu menjadi pegangan teguh kami. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan menjadi rema dan pelita bagi kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Bagi yang menyaksikan acara ini, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita. Selamanya
Terima kasih Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami bersapa Tuhan, kami memberkati bangsa kami, pemerintahan kami, kota kami. Karena Engkau memanggil kami untuk memberkati, bukan mengutuk. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan mendatangkan suatu keberhasilan yang luar biasa. Pulihkan keadaan bangsa kami, baik dalam bidang ekonomi, dalam kesehatan. Kedamaian dan ketentraman terjadi di bangsa kami. Mulai dari kota, desa, pelosok, pedalaman. Pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajarannya, bahkan semua aparat negara, Engkau pakai dengan luar biasa. Berikan mereka hikmat memimpin bangsa ini. Dan seluruh masyarakat, biarlah Tuhan memberikan hati yang tunduk kepada kepemimpinan pemerintahan kami. Hidup tertib, menjaga keamanan, kesatuan dan persatuan bangsa ini. Memberkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil-Mu. Pakai mereka dengan luar biasa. Biarlah kebenaran ini disampaikan dan seluruh dunia boleh mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang membawa keselamatan dan membawa orang masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapakku yang baik, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di mana mereka berada. Kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang terjatuh Engkau angkat dan ampuni. Bahwa mereka yang kurang setia semakin setia dan datang kepada Tuhan. Memberkati seluruh usaha dan pekerjaan, mulai dari pertanian, perdagangan, dalam pemerintahan, pegawai negeri, swasta. Tuhan akan memberkati apa yang mereka lakukan, buatlah mereka berhasil, dan biarkanlah mereka menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, dimanapun berada, Tuhan tolong bagi mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, sehingga mereka tidak terbawa arus duka cita, sehingga mereka putus asa. Tapi biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini merupakan suatu didikan bagi kami, agar kami sadar dan bertobat, datang kepada Tuhan, menyembah kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapakku yang baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan sama